Qin Yichan dan ketiganya berdiri di dekat sungai darah. Feng Nianwu terbang di tepi sungai darah tidak berhenti. Dia ingin menyeberangi sungai darah dalam satu gerakan, tetapi sosoknya hanya terbang di atas sungai darah, dan dia melihat gelombang darah kental menjadi lengan darah, ingin menyeret Feng Nianwu ke dalamnya. Di sungai darah, hati-hati. Feng Nianwu dengan cepat mundur, tetapi melihat gelombang darah mengejarnya. Bahkan jika dia mundur ke pantai, lengan darah dalam gelombang darah datang dengan kejam. Selama gelombang darah, monster yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di dalamnya. Tampaknya begitu Anda jatuh ke dalam sungai darah, itu akan selamanya. Ini juga harus menjadi peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang kaisar. Hanya saja energi berdarah dan formasi bawah membuat Qin Yichan takut untuk bergerak. Tetapi raja-raja pemetik bintang di belakangnya sudah mendekat. Dan bahkan orang-orang kuat Zhu Jiuyin dan pengadilan iblis kuno tidak menyerah mengejar mereka. Kamu harus menyeberangi sungai darah ini. Qin Yichan mengambil keputusan. Tetapi pada saat ini, melihat luasnya lengan bajunya, dia mengangkat cabang. Cepat lewat. Cabang-cabang besar memancarkan cahaya bercahaya, yang berubah menjadi pedang kayu. Pedang kayu itu seperti perahu. Dan tiga Qin Yichan berdiri di atas pedang kayu dan menyeberangi sungai darah. Qin Yichan menghela nafas lega. Cabang-cabang yang luas adalah inti dari pohon yang sangat besar. Dan pohon yang sangat besar itu adalah pohon leluhur dari klan kota dari keluarga kekaisaran yang sangat besar, sebanding dengan pohon di gunung. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichan adalah bahwa mereka baru saja terbang di atas sungai darah. Tetapi melihat gelombang darah melonjak, menyebabkan perahu kayu yang diubah oleh pedang kayu terhuyung-huyung dan hampir menenggelamkan mereka ke dalam sungai darah. Qin Yichan akhirnya menstabilkan sosoknya, dan melihat gelombang naik dari sungai darah, menamparkan perahu kayu, secara bertahap merusak perahu kayu, seperti pohon darah. Bahkan cabang yang luas bisa menimbulkan korosi. Tidak diragukan lagi ini adalah cara lain yang ditinggalkan oleh seorang kaisar yang kuat. Perahu kayu Qin Yichan dan ketiganya berkabut, dan ada lapisan darah yang mengental di kaki mereka dari waktu ke waktu. Rasanya seperti berjalan di atas es tipis, dan pedang kayu terus berkarat. Beberapa darah bahkan memercik di kaki Qin Yichan dan ketiga orang itu. Berdarah. Sakitnya tidak ada habisnya. Mereka bertiga mengertakkan gigi dan secara paksa menopang perahu kayu untuk menyeberangi sungai darah. Sementara pengadilan iblis kuno sedang dalam pengejaran. Zhu Jiuyin layak menjadi salah satu dari 12 nenek moyang penyihir. Mereka hanya meninju sungai darah dan melihat sungai darah melonjak. Beri jalan untuk itu. Beberapa rekan Taois, hari ini Patwa meminjam terlalu banyak dari ini. Bunuh beberapa hewan manusia rendahan untukmu, dan beri penghormatan kepada sesama Taois. Qin Yichan dan ketiga orang itu masih berjuang di sungai darah, dan Zhu Jiuyin tampaknya memiliki banyak wajah, memimpin sekelompok orang kuat untuk menyeberangi sungai darah. Melihat ini, King of Star Reaching tidak ragu-ragu, dan dia mendirikan kapal perang yang dilemparkan oleh cahaya bintang, megah dan indah, dan benar-benar mewah. Tentu saja, pedang kayu yang dibuat oleh cabang-cabang yang luas dapat dirusak oleh aliran darah, dan kapal perangnya mungkin tidak dapat bertahan dengan selamat. Oleh karena itu, King of Star Reaching belajar cara menyalakan lilin 9 warna, membungkuk dan berkata, para pendahulu, haruslah kerajaan Megatron dunia. Raja kecil mengagumi. Yang mulia Xiao Wang Feng Yuantian membunuh anti pencuri itu, dan meminta para senior untuk melepaskannya. Tanda seru. Gelombang darah mengalir, dan raja-raja penangkap bintang menaiki kapal perang yang dilemparkan oleh cahaya bintang. Meskipun ada juga benjolan, itu jauh lebih halus daripada Qin Yichan dan yang lainnya. Sial. Sungai darah ini mungkin diubah oleh Kaisar Iblis. Jangan biarkan aku menangkapnya. Mungkin, ini darah iblis Kaisar Iblis. Dibandingkan dengan suara Zhu Jiuyin yang meninggal, dan yang tidak terhalang, dan kapal perang yang megah dari Raja Pemetik Bintang, pedang kayu dari trio Qin Yichan lebih rakus. Pedang kayunya terus-menerus terkorosi, dan bahkan telapak kaki ketiga orang itu basah kuyup dalam sungai darah. Feng Nianwu mengutuk. Untungnya, pada saat ini, mereka akhirnya melihat ujung sungai darah. Meskipun ujung sungai darah padat dan padat, seperti domain hantu, jelas bahwa itu bukan tempat yang baik pada pandangan pertama. Tetapi ketiganya tampaknya tidak punya pilihan, dan mereka hanya bisa melewati level saat ini terlebih dahulu. Ledakan. Dalam sekejap, pedang kayu dihancurkan langsung oleh lengan berdarah yang naik ke langit. Qin Yichan dan ketiganya terkejut. Mereka tiba-tiba menggunakan kekuatan supernatural mereka, menghancurkan lapisan ruang dan waktu, dan akhirnya sampai ke pantai. Namun, Candle 9 Yin tanpa hambatan, dikejar pada waktu yang hampir bersamaan. Qin Yichan dan ketiganya tidak berani untuk tinggal, tetapi tampaknya begitu makhluk mitos hantu neter di depan mereka masuk, akan sulit untuk mengetahuinya. Yang membuat mereka semakin tercengang adalah pemandangan di depan mereka benar-benar membuat mereka tercengang setelah terbang sebentar. Saya melihat bahwa apa yang muncul di depan mereka adalah tulang dari alam kaisar. Mayat kaisar sangat besar dan megah, kokoh menutupi langit, tetapi belum jatuh di sini.
dan tampaknya telah dipukuli sampai mati. Di antara mereka, kepala mayat kaisar terpenggal, dan sepertinya tidak dipotong oleh pedang kaisar, tetapi kepalanya hancur berkeping-keping dan menjadi berdarah. Jika tidak mungkin menemukan level pertama. Dan aliran darah mengalir dari pemenggalan mayat kaisar dan berubah menjadi lautan iblis yang mengerikan. Makhluk mitos hantu Nether yang seolah-olah membuat orang pergi jauh dan tidak pernah kembali. Setelah melangkah ke dalamnya, ternyata adalah mayat kaisar dari seorang kaisar iblis. Tidak hanya itu, tetapi ada juga mayat kaisar dari klan berduka yang dibunuh oleh Zheng Shengzhen. Dan Qin Yichen sepertinya telah melihat mayat kaisar dari klan Jiuli yang terlihat seperti dewa perang. Pada saat ini, hantu mayat kaisar itu seperti jurang, terbuka seperti mulut besar yang mengarah ke cekungan darah 9 meter. Ini adalah rasa ras manusia? Tanda seru. Pada saat yang sama, Star Reaching Kings juga menyeberangi sungai darah dengan kapal perang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Namun, yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah setidaknya ada 7 mayat kaisar yang bisa dia bedakan. Selain itu, ada 2 mayat kaisar. Salah satunya, tertutup warna emas dan perunggu, sangat kuat untuk menghancurkan langit, dan tampaknya menghancurkan galaksi dengan pukulan, tetapi kehilangan satu lengan dan jatuh di sini dengan satu tangan. Meskipun mayat lainnya terlihat sangat pendek dibandingkan dengan mayat kaisar lainnya, ototnya membengkak, dan juga kuat. Meski sudah mati, Warhammer di tangannya sepertinya tidak pernah mati. Ini seperti mayat kaisar yang rakus, dan mayat kaisar kerdil. Bahkan, kaisar agung dari klan rakus, Qin Yichen dikenal semua orang, dan lengan ilahi yang menekan kaisar iblis berwajah 1000 mungkin adalah kaisar agung dari klan rakus. Ini adalah. Mata Qin Yichen bergetar. Pada saat itu, dia berubah menjadi kaisar pedang gila. Dan ketika dia menebas Siji, dia telah menyaksikan sosok kaisar agung ini dari kejauhan. Tetapi pada saat ini, kaisar dari klan kebencian yang mengikuti Raja Pemetik Bintang tercengang. Tetapi kemudian dia marah dan marah. Aku, kaisar klanku, itu kamu. Sisa-sisa ini, hewan murahan ini dibunuh. Kaisar dari suku kebencian tampak sangat marah. Hari ini, dewa membangunkan leluhur, dan harus membunuhmu dan menunggu sisa-sisa untuk membalas dendam dan rasa malu. Namun, sebelum kata-kata kaisar jatuh, dia mendengar ledakan auman yang menghancurkan dunia dan bumi, sehingga Star Picker King terhuyung-huyung lagi, dan gendang telinga hampir pecah. Kaisar klanmu telah lama dipukuli sampai mati oleh Lao Su. Tanda seru. Tanda seru. Boom. Tanda seru. Tanda seru. Dalam waktu singkat, aku melihat pelahap lengan patah itu perlahan berdiri. Sosoknya menutupi langit dan matahari. Meski hanya dengan satu tangan, masih bisa ditopang di dunia, tertutup kulit emas dan perunggu. Emperor Rune tidak lagi cemberut, tapi seperti terbakar.